Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudariku tercinta yang berkumpul di masjid tercinta Masjid Baitus Salam. Satu pantun pembuka dari saya untuk jamaah Baitus Salam, malam-malam berangkat ke Mekah. Cakepnya mana? Malam-malam berangkat ke Mekah, bekal opak dan korma. Keluarga besar Masjid Baitus Salam terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Jadilah, pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kalau kita lihat bagaimana baginda Rasul dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad, beliau rujukan kepada pendapat jumhurul ulama yang dimana jumhur ulama menyebutkan innallaha ta'ala akroma nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Allah Ta'ala memuliakan kanjeng Nabi dari lima segi. Satu, bil ismi, dari segi kemuliaan nama. Wal jismi, profil jasmani rohaninya. Wal atoi, kedermawanannya. War ridho, dari segi keriduan keikhlasannya. Wal khata, dan dari segi kesalahannya. Saya ambil satu, fa'ammal jismu, dari segi jasmani rohaninya. Urusan kepemimpinan Nabi. Fa'idha, maka apabila da'a kanjeng Nabi kita Muhammad mengajak syai'an akan perintah ibadah, fa'ajaba huwa binafsihi anhu. Nabi nyontoin langsung baru nyuruh. Tidak hanya pandai menyuruh, tapi pandai untuk ditiru. Tidak hanya pandai berperilaku sebagai admin, tapi langsung jadi cermin. Tidak hanya pandai merintah, tapi luar biasa, langsung membuktikan secara fakta. Menjadi guru karena digugu dan ditiru. Menjadi murabi karena betul-betul udah terbukti. Contoh dalam bab kepemerintahan. Boleh kan dicontohin kan? Boleh jelas kan? Biar jelas boleh kan? Saya kutip satu hadis. Al-Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihinnya di urutan hadis ke-657. Di mana kata Siti Aisyah. Anna Quraisyan. Bahwasanya bangsa Quraisy ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyati allati sarakot. Mereka gelisah, mereka betul-betul prihatin karena ada kedapatan perempuan terhormat. Perempuan dari kalangan orang terpandang. Ternyata kedapatan mencuri dari Bani Mahzumiyah. Faqalu, mereka semua berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang berani ngomong ke Rasul siapa nih? Karena yang kedapatan mencuri anak pejabat, anak terpandang, orang betul-betul yang dimana orang besar. Lantas faqalu, mereka mengajukan, man yaztari'u alaihi illa Usama bin Zaid hibbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi kayaknya yang bisa untuk ngomong ke Rasul, yaitu orang kecintaan Rasul. Siapa? Usama bin Zaid. Fakallamahu Usama. Langsung sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele karena juga pemirsa udah nggak tahan. Terjadilah pembicaraan antara Usama dengan baginda Rasul. Kalau bahasa sekarang negosiasi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi dinegosiasi oleh Usama bin Zaid, Nabi nanya, atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau menolong orang yang dimana tersandung kasus yang merupakan salah satu daripada hukum Allah?
Summa goma, Nabi diri. Fakhtatoba, Nabi berkhutbah. Summa gola, Nabi bersabda. Nih penting nih buat pemimpin. Ya Rob, apa kata Rasulullah? Innama ahlaka man qablakum. Sungguh penyebab hancurnya berantakannya umat-umat sebelum kamu. Annahum kanu ida saraka fihimus syarif tarakuhu. Apabila yang kedapatan korupsi orang kaya, apabila yang kedapatan mencuri anak pejabat, orang terpandang, maka hukum lemah kepada mereka. Percis kayak hukum pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak gak zaman sekarang begitu? Ini Nabi 14 abad tahun yang lalu telah menyebutkan. Tapi kata Kanjeng Nabi, wa idza saraka fihimud dhaif. Giliran yang mencuri, wong cilik, giliran yang korupsi, yang kedapatan mencuri orang rakyat biasa, aqamu alaihil hadda. Hukum betul-betul ditegakkan. Percis kondisi zaman now, betul apa enggak? Jadi pengadilannya banyak tak terhingga, tapi mendapatkan kebenaran nada langka. Percis seperti menegakkan benang basah. Bisa benang basah ditegakkan, Bu? Belum kelar ini hadis. Lihat bagaimana Rasulullah memimpin untuk dirinya. Langsung Nabi bersumpah. Wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, enggak pakai orang lain untuk menegakkan keadilan, untuk mendapatkan kebenaran. Sekiranya putriku Fatimah mencuri, aku yang langsung memotong tangannya. Berarti Rasulullah hebat apa enggak jadi pemimpin? Kira-kira kalau di negara kita ada enggak yang begini nih? Ya Allah, mudah-mudahan lewat kajian Damai Indonesiaku ini bukan menggurui Al-Fakir. Kita sama-sama belajar dan yang saya sampaikan merujuk kepada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa enggak tuh? Jelas apa enggak tuh? Itu untuk hal pemerintahan. Makan lesehan ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman, Kiai Pantun yang kita cintai dan kita muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus Masjid Raya Baitus Salam, para ustadz, para ustadzah, jamaah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja, semoga Allah menitipkan jiwa-jiwa pemimpin kepada kita semuanya. Sebab kalau jiwanya sudah menjadi jiwa pemimpin,
apapun statusnya, nggak harus jadi presiden. Kalau presiden itu pimpinan, ketua dewan, pimpinan, RT, pimpinan apa itu? Pimpinan, ya apa? RT, rukun tetangga, RW, lurah, camat, bentar lagi nih wali kota, bupati, itu pimpinan wilayah, pimpinan masyarakat yang dipilih oleh rakyat. Tapi kalau pemimpin, biar kata tukang bakso, biar kata tukang ojek, biarpun cuman sekedar tukang bohong. Ibu yang bener aja bu, emang ada tukangnya tuh bohong. Walaupun cuman tukang gorengan, walaupun hanya ibu rumah tangga, tapi kalau jiwanya jiwa pemimpin, nggak harus nunggu jadi RT, nggak harus nunggu jadi lurah, nggak harus nunggu jadi bupati, gubernur, presiden. Saudara adalah pemimpin yang satu waktu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau jadi khalifah, beliau tuh suka keliling muter. Bapak sering muter nggak Pak malam-malam? Ngapain Pak? Nyari janda. Bapak yang bener aja. Nyari bakso, iya bener. Ibu nyari janda. Tanggung-tanggung udah tidur ibunya. Satu waktu beliau ngedenger ada dialog antara seorang ibu sama anak. Ini anaknya sama emaknya tukang jual susu keliling. Zaman dulu inget gak bu? Tukang susu plastik. Yang kalau gak ada orangnya main lempar aja tuh ke halaman. Ya. Biar untung gede neng, kata emaknya. Nih susu jangan murni-murni banget. Orang gak tahu, campurin aja air. Yang penting warnanya warna susu, soal rasa ya itu mungkin orang mikir kambingnya kali beda. Sapinya kali beda. Itu bisa aja yang enak mungkin sapinya lagi seneng. Yang agak kecut lagi ngambek. Habis berantem kali ini sapi sama suaminya begitu. Sapi punya laki gak? Punya ya. Udah campurin gak ada yang tahu. Pokoknya untung gede cuan dapat. Ntar kalau ketahuan Sayyidina Umar bagaimana? Dia mah kalau datang juga kelihatan. Kalau mampir ngetok pintu, nggak bakalan tahu Sayyidina Umar. Dia mah jauh. Tapi kalau Sayyidina Umar nggak tahu, kan Tuhannya Sayyidina Umar, Tuhan kita semua tahu. Kalau kita nyampur susu yang murni pakai campuran air yang banyak. Ini pemimpin. Ini pemimpin. Walaupun cuman tukang susu keliling. Tapi jiwa pemimpin nggak mau orang yang beli mules, murah. Mules. Nggak mau orang yang beli rugi, nggak mau orang yang beli kecewa. Walaupun tukang susu tiap hari jualan susu, pantang ngecewain orang, pantang ngerugiin orang, pantang nyakitin orang, pantang membuat orang terzolimi. Tukang susu tuh.
Kira-kira. Bu, ibu kalau suaminya lagi tidur, kan dia nggak ngelihat. Di kantong celananya ada dompet tebel. Ibu penasaran? Wah. Kira-kira kalau ibu penasaran, ibu apain tuh kantong lakinya? Periksa. Begitu dilihat duit banyak. Bagaimana? Tuh Pak. Nggak harus nunggu jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Ngelihat duit mengambil juga. Soal ngambil bukan cuman pejabat. Lah, sama kayak bini saya. Nggak harus jadi anggota dewan. Pokoknya nggak boleh meleng sedikit, hilang aja tuh. Biarin laki-laki gua. Emang dia kerja buat siapa sih begitu? Emang dia capek ada lagi yang lain. Daripada yang lain mendingan buat gua. Seolah-olah anggaran yang bukan pada tempatnya dan waktunya seperti benar. Anggaran yang sudah disiapkan untuk sesuatu yang tepat mungkin belum saat dan waktunya. Ini kan cuma persoalan waktu. Ujung-ujungnya kan juga sama, keluar juga tuh anggaran. Kira-kira begitu ya Bu ya. Ya malam ini gue comot sama besok pagi kan sama. Bedanya besok pagi dia melek, sekarang dia tidur. Tapi gue tahu besok itu juga yang diambil. Apa bedanya malam ini sama besok? Sama. Begitu ya. Begitu ya. Itu jiwa. Pemimpin harus punya jiwa bertanggung jawab. Walaupun itu duit suami ibu. Waduh, ada yang robohin nih. Walaupun itu anggaran buat ibu. Yakin ini anggaran buat ibu. Yakin ini belanja buat ibu. Tapi kalau belum waktunya ketok palu. Lu jangan main comot aja. Ketok palunya besok. Anggarannya buat belanja di pasar besok. Jangan lu makan. Jangan lu ambil. Biar kata itu duit suami sendiri. Tuh, jiwa pemimpin harus punya rasa tanggung jawab. Jangan mentang-mentang tidur, mentang-mentang gak tahu, mumpung-mumpung. Ngambil ya? Ngambil ya? Ngambil nih, kok hilang duit saya? Tuyul Pak, tuyul. Masa ada tuyul? Tuyul gondrong.